kami kelompok 7 Teologi 23A dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 akan menjelaskan tentang dengan satu tema. Kasih Allah. dalam pandangan Rasul Paulus. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dasar kasih Allah menurut Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus, Allah bukan hanyalah Allah yang maha kuasa dan hakim yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih kepada manusia. Kasih menjadi pusat utama dalam pemikiran Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, kasih Allah bukan hanya sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata Allah yang menyelamatkan, membimbing, dan memelihara umat. Kasih adalah hakikat paling mendasar dari Allah itu sendiri. Allah bertindak, menciptakan, dan menyelamatkan itu semata-mata karena kasih. Hal ini menempatkan kasih sebagai kunci utama untuk memahami seluruh rencana keselamatan. Baik, kita akan masuk pada materi yang kedua, sifat kasih Allah tidak bersyarat dan berdasarkan anugerah. Walaupun manusia adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapannya, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus. Dan Paulus juga menegaskan bahwa Kristus mati bagi manusia ketika manusia masih berada dalam dosa, seperti Roma 5 ayat yang ke-8. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada kebaikan atau prestasi manusia, melainkan berasal dari anugerah dan kemurahan hati Allah sendiri. Kasih Allah bukanlah reaksi terhadap kebaikan manusia, melainkan inisiatif murni dari Allah. Ini yang menjadi jawaban atas budaya prestasi masa kini yang menilai harga diri dan keberhasilan. Dan sebaliknya, nilai manusia sejati terletak pada kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang masih lemah dan berdosa. Jadi baik, kita akan masuk poin yang ketiga, dimensi hubungan Allah sebagai Bapa. Paulus sering menyebut Allah sebagai Bapa yang menunjukkan hubungan kasih, keintiman, dan perhatian Allah kepada umat. Hubungan ini bukan hubungan pemilik dan hamba, melainkan hubungan Bapa dan anak yang penuh kasih dan pemeliharaan yang kekal. Melalui Injil, manusia diterima menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hubungan yang dekat dengan. Pemahaman ini mengajarkan persaudaraan sejati di mana Allah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan suku atau latar belakang. Allah yang penuh kuasa juga adalah Allah yang penuh kasih, sehingga kuasanya selalu disertai dengan kasih dan digunakan sepenuhnya untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia. Jadi baik, materi yang keempat ialah kekekalan kasih Allah yang tidak terpisahkan. Dalam bagian ini, Paulus menegaskan bahwa kasih Allah kepada orang percaya adalah kasih yang kekal dan tidak pernah terpisahkan. Tidak ada apapun di dunia ini yang mampu memisahkan manusia dari kasih Allah, baik penderitaan, kesedihan, masalah hidup, sakit penyakit, ketakutan, bahkan kematian sekalipun. Semua itu menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi umatnya dalam keadaan apapun. Kebenaran ini menjadi jaminan dan pengharapan besar bagi setiap orang percaya bahwa keselamatan yang diberikan Allah tidak boleh hilang karena kasih-Nya tetap setia sampai selama-lama. Keyakinan akan kasih Allah yang kekal mendorong umat percaya untuk tidak mudah putus asa, melainkan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang wujud nyata kasih Allah dalam keselamatan dan pernyataan firman. Nah teman-teman, kasih Allah ini dinyatakan secara nyata melalui karya keselamatan, pemulihan, dan pernyataan firman-Nya. Nah, Paulus juga menghubungkan kasih Allah dengan pemulihan manusia, di mana Allah memilih bukan untuk menghukum, tetapi melainkan untuk menyelamatkan dan membawa manusia kepada kekudusan. Nah, Allah juga secara aktif bekerja dalam kehidupan manusia yang berdosa untuk memulihkan mereka. Selain itu juga kasih Allah ini dinyatakan melalui Injil yang disebut sebagai Injil Allah, yang dimana membawa kuasa dan keselamatan, serta melalui karya Roh Kudus yang menyertai hidup orang percaya dan memberikan berbagai karunia. Sehingga dengan demikian kasih Allah bukan sekadar janji, tetapi karya nyata yang terus berlangsung dalam sejarah
Pemahaman Paulus tentang kasih Allah sangat relevan menjawab tantangan zaman sekarang ini. Pertama, kasih Allah yang tidak bersyarat ini meluruskan pandangan hidup yang mengukur harga diri hanya dari kekayaan dan kesuksesan. Kedua, jaminan kasih yang kekal ini menjadi sumber penghiburan dan harapan di tengah dunia yang penuh konflik dan ketidakadilan. Dan yang ketiga, konsep Allah sebagai Allah di sini mengajarkan masyarakat yang semakin individualis untuk hidup dalam persaudaraan dan saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Dan yang keempat, kasih Allah yang akan bekerja aktif mengerjakan orang percaya untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya dan membawa pemulihan, keadilan, dan damai sejahtera bagi lingkungan sekitar. Di tengah budaya yang memecah belah ini, kasih Allah mengajarkan kepada kita yaitu persatuan dan kepedulian. Kita masuk pada refleksi teologis dan implikasi hidup. Secara teologis, pemikiran Rasul Paulus menegaskan bahwa kekudusan dan kasih Allah bersatu sempurna dan tidak bertentangan. Menerima kasih Allah menurut tanggapan hidup, iman bukan berarti diam dalam keimanan, tetapi mendorong orang percaya untuk hidup kudus dan melayani sesama. Kasih Allah yang diterima menjadi motivasi hidup baru, di mana kasih kepada Allah dan sesama menjadi wujud nyata iman yang hidup dan bertanggung jawab di hadapan Allah maupun